Wah, BBM lagi mau disesuaikan lagi nih harganya. Wah, ada demo nih. Wah, mana yang macet ya? Aku mesti cari tahu nih jalannya. Habis ini, wah, kemana ya? Mel, Mas Adi, kenapa kok datang-datang kusut banget mukanya? bingung Mel. Kenapa tuh? Lagi nonton TV enak-enak di rumah nih. Oh, oh. Terus tiba-tiba ada geret gitu. Wih, kenapa tuh ya? Nggak ngerti tuh. Ya Jadi goyang ada- yang itu TV-nya. Bukan kitanya yang goyang tapi kan? Kayaknya kayak berasa kayak ada alien yang lewat kali gitu. Krek Kenapa gitu tuh kan. ya? Aku juga pengen tahu sih ya, kenapa nih? Oh, Nah, apa kabar? Halo, Bang. Apa kabar? Selamat lagi. Bang Apa Is datang kabar? nih, Bang Is. Kita kebetulan lagi bingung nih ya. Silakan duduk Bang Is di Ya, sini. terima kasih. Kita lagi bingung nih Bang Is, Iya. karena katanya Mas Adi lagi nonton di rumah, Heeh. TV-nya ada gangguan-gangguan nih. Gangguan apa kira-kira ya? Mas di rumah pengen tahu juga kan? Nanti kita tanya jawabannya sama Bang Is ya. Nah, senang sekali hari ini kita sudah bersama dengan Bang Is dan juga ada Mas Adi Nugroho. Terima kasih ya sudah bergabung dengan kita hari ini di Strasi. Kita membahas nih mengenai intervensi di spektrum frekuensi radio. Nah, Bang Is kadang-kadang mungkin bukan cuma Mas Adi ya, pemirsa di rumah pernah nggak ngalamin tuh ya, lagi nonton terus TV-nya ada gangguan gitu ya, Mas Adi ya. Itu sebenarnya apa yang terjadi tuh, Bang Is? Ya, ini yang terjadi karena sistem televisi itu bagian dari sistem broadcasting atau penyiaran itu menggunakan spektrum frekuensi radio. Nah, frekuensi radio itu memang rentan terhadap gangguan apabila ada sistem lain yang berdekatan memancarkan suatu sinyal yang mengganggu, dan itu yang dinamakan interferensi antar perangkat atau antar sistem. Oke, Itu kejadian baik. yang mungkin terjadi mengakibatkan gambar di televisi jadi ya goyang atau kabur dan sebagainya. Jadi kalau setiap sistem yang menggunakan spektrum frekuensi radio itu dia bekerja di band frekuensinya masing-masing. Kalau televisi itu biasanya bekerja di band UHF namanya, Ultra High Frequency Spectrum Band. Nah itu di band frekuensi UHF itu, di band sekitar 700 mega itu memang banyak sekali sistem-sistem yang berdekatan di sekitar situ. Contohnya adalah misalnya radio all band ya, radio yang banyak digunakan oleh para amatir radio, atau juga ada sistem seluler yang juga tidak terlalu jauh dari sana. Nah, kalau spektrum frekuensi itu bekerja tidak pada posisinya, itu yang membuat bahwa terjadi adanya interferensi atau gangguan antar sistem. Itu yang terjadi. Kalau bicara dekat itu relatif, bisa 1 kilo, bisa 2 kilo, bahkan bisa 10 kilo pun bisa dikatakan dekat jaraknya. Kalau tergantung kekuatan sinyalnya. Jadi kalau sinyalnya kuat, walaupun dia jauh pun itu bisa mengganggu sistem itu. Menutup gitu Bang. Ya, saling bertabrakan. Saling bertabrakan. Ya, itu yang mengakibatkan ada seperti gangguan TV seperti goyang atau kabur, bintik-bintik dan sebagainya itu. Nah, itu memang caranya memang harus perlu diatasi. Setiap sistem itu harus bekerja di band frekuensinya masing-masing. Kadang-kadang ada yang membangun suatu stasiun radio yang tidak bekerja pada frekuensinya, dia menggunakan alat rakitan sendiri misalnya. Jadi dia mencoba merakit suatu sistem tertentu, stasiun radio dipasang, dipancarkan, nah itu keluar dari band frekuensi kerjanya. Gitu. Itu yang membahayakan, bisa Baik, mengganggu. Baik, ini kan tadi kita ngebahasnya kalau kita lagi nonton, lagi asik-asik nonton televisi yang ada acara Mas Adi gitu ya, ganggu deh di rumah gitu ya. Kalau itu kan mungkin hanya gangguannya sebatas kita terganggu lagi nonton begitu ya, Bang Is. Tapi ada gangguan yang bisa lebih besar, tuh biasanya bisa terjadi di mana tuh Bang Is? Nah, karena spektrum frekuensi radio ini kan digunakan di banyak sistem ya. Salah satunya adalah frekuensi untuk penerbangan. Contohnya misalnya pilot ya. Pilot itu kalau berkomunikasi dengan menara kontrol, mengatur kapan take off, kapan landing dan sebagainya, itu menggunakan spektrum frekuensi kan, karena dia jarak jauh. Nah, pada saat itu sistem ini kalau terganggu kan sangat membahayakan gitu. Pilot tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan menara kontrol, ini sangat berbahaya. Itu jadi bisa
efeknya bukan sekedar goyang-goyang gambar Iya, ini, betul, tapi ini betul. keselamatan jiwa manusia ya. Oh, ketika makanya itu. kalau kita lagi mau take off gitu, lagi naik pesawat nggak boleh nyalain handphone tuh Itu karena kayak gitu salah ya, Bang Is satunya, ya? salah satunya. Jadi itu Oke. salah satu contoh kekhawatiran kalau sinyal handphone kita itu mengganggu sistem navigasi yang ada di pesawat. Dan Ya. itu rupanya semuanya berarti kan mulai dari radio, televisi sampai ke Iya, penerbangan juga penerbangan, aviasi ya. pelayaran, Pelayaran juga untuk kebencanaan radio kita untuk menentukan cuaca atau menentukan potensi apakah ini tsunami atau tidak. Itu kan semua dilaporkannya menggunakan spektrum frekuensi. Nah, kalau itu terganggu kan bahaya sekali ya untuk Baik, hal-hal yang sifatnya perangkat yang vital dan strategis itu gitu yang Baik, menggunakan spektrum frekuensi. Jadi kalau untuk urusan spektrum frekuensi radio itu kita di Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo ini memang memiliki tugas untuk melakukan manajemen spektrum. Nah, manajemen itu luas. Dari proses perencanaannya, proses perizinannya sampai juga proses pengawasan pengendalian. Ya. Maka Direktorat Jenderal SDPP ini memiliki balai monitoring di seluruh Republik Indonesia. Di setiap provinsi kita punya balai monitoring yang tugas dan fungsinya itu ya memonitor penggunaan spektrum frekuensi di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Tugas kita itu memonitor, melakukan pengawasan dan juga pengendalian. Pengendalian ini ada dua kemungkinan, yaitu dengan proses pembinaan atau melakukan pengecekan langsung di lapangan atau juga bahkan sampai penegakan hukum. Kalau misalnya ada pihak tertentu atau instansi tertentu yang menggunakan tanpa izin, menggunakan perangkat yang tidak bersertifikat, ya itu ada sanksi pidananya di dalam undang-undang kita gitu. Sampai ada sanksi pidana ya? Betul. Itu kalau yang tadi bisa ada radio amatir begitu yang sampai mengganggu kita, itu berarti nggak ada izinnya atau bagaimana tuh, Pak? Sebenarnya ini radio amatir ini banyak manfaatnya. Di seluruh dunia juga setiap negara punya kelompok radio amatir ini. Kalau di kita ada dua, Orari dan Rapi. Ini dua asosiasi atau perkumpulan yang menghimpun itu rekan-rekan kita, anak-anak muda kita yang hobi bermain di radio ini untuk melakukan komunikasi secara jarak jauh gitu. Nah, itu ada aturannya, ada SIM-nya. Kayak kalau bukan kita pakai hanya barat, mengemudi. ya kayak kita Main naik radio ada mobil SIM-nya itu, juga ya? dia harus lulus ujian untuk bisa baru menjadi tahu sistem nih. radio itu. Itu untuk radio amatir misalnya itu ada yang level-levelnya. Yankee Delta, Yankee Charlie, Yankee Bravo itu ada levelnya. Mas Makin Adi dia paham nggak tuh memiliki bagian kualifikasi. radio-radio gini? Ini kayaknya Yang ngebreak Ya gitu. itu betul. Ini kayaknya orang-orang Iya. yang agak zaman dulu yang main Iya, ya. Bang Is, dulu- ya. Baru Kalau yang tua tadi angkatan dia. saya sih nggak ngerti ya. Ya karena dulu kan sistemnya seluler kita belum seperti sekarang ya. Tapi ternyata sistem radio amatir ini juga mereka itu membantu kita untuk membackup ketika misalnya terjadi bencana ya. Bisa ya? Jadi Gimana tuh, kalau Bang Is? terjadi bencana itu besar kemungkinan sistem seluler ini juga akan terganggu karena mungkin betul. menaranya roboh, Ya. BTS-nya roboh gitu. Maka teman-teman kita yang ada di organisasi amatir ini yang memiliki backup sistem untuk kita berkomunikasi gitu. Ada manfaat positifnya juga ya, ada sebetulnya, manfaatnya. Bang Is. Jadi mereka membantu kita bahkan mengawal perbatasan di Indonesia misalnya. Mereka bisa memiliki grup gitu yang membangun sistem komunikasi di daerah-daerah perbatasan. Dan juga ketika terjadi bencana tadi ini sangat membantu menjadi backup sistem kalau sistem seluler lagi down gitu. Oke, Itu baik, manfaatnya baik. juga. Jadi mengingat manfaatnya memang ada positifnya juga, makanya nggak serta-merta dibubarkan Iya. atau disanksi begitu, Iya, Bang Is. Tapi tapi tadi harus ada aturannya. Betul, harus Betul. rapi perangkatnya. Gunakanlah perangkat yang bersertifikat, yang berizin dan dia punya SIM. Punya SIM ini adalah punya kartu tanda anggota organisasi seperti Orari seperti itu. Dia lulus dari ujian yang kita adakan. Kita punya ada ujiannya, betul-betul ujiannya ya. dan ya kita sudah permudah ujiannya juga sekarang sistemnya online ya. Jadi gampang dan maksudnya pelaksanaannya tapi ada level.
Jadi kemampuannya dari menggunakan sistem radio amatir itu ada tergantung level dari SIM-nya itu. Kayak kita ada SIM motor, SIM mobil, A, B, C, SIM A, SIM B1, itu ada levelnya gitu. Coba langsung dicari tahu infonya. Bisa cari tahu kemana tuh info yang mengenai ujian ya, Bang Is? Bisa di website kita di Kominfo Go.id, di dalamnya ada bagian perizinan untuk amatir radio, atau kalau mau bertanya langsung di balai-balai monitoring kita di seluruh Indonesia, karena mereka yang biasanya mengkoordinir untuk melaksanakan ujian sertifikasi. Sudah dipermudah juga ya, Bang ya? Ya, insya Allah, karena kita ya jumlahnya juga banyak dan kita menghindari kemudian terjadi ya permainan sehingga orang yang tidak levelnya itu dapat SIM hanya nembak gitu. SIM izin main radio ada juga yang nembaknya itu kita ya, hindari ya? karena itu perlu dilakukan pengujian. Baik. Jadi bisa langsung dicari infonya ya supaya tadi jangan sampai kena sanksi pidana. Semua ada aturannya ya kemudian ya. Nah, Bang Is, ngomong-ngomong mengenai balai monitoring ini menarik ya karena ini ada di seluruh Indonesia. Tadi ini fungsinya tadi selain memonitoring dia terima aduan juga. Jadi kalau kayak Mas Adi tadi kita lagi nonton TV kita ada gangguan bisa ngadu ke balai monitoring gitu ya. Iya. Gimana prosesnya, Bang Is? Kita juga punya call center ya. Kita punya call center 159, itu bisa dikontak oleh masyarakat yang menerima atau mendapatkan gangguan di sisi spektrum frekuensi. Kita juga menerima aduan melalui WhatsApp dan saluran-saluran media sosial ya. Sistem pengaduan ini kita upayakan untuk dilakukan secara terbuka. Ada yang sifatnya perorangan, ada yang sifatnya instansi gitu. Karena kayak TV tadi terganggu, mestinya instansinya yang misalnya nonton apa seperti Indosiar atau RCTI atau SCTV, ya mereka kalau ada mengalami gangguan tentu mereka yang paling pertama memberikan laporan gangguan ke kita gitu. Karena gangguannya tuh semua yang lagi nonton keterima gangguannya Betul. ya? Jadi bukan di TV-nya Mas Adi doang. Betul ya, biasanya semuanya bisa berbarengan di sekitar semua. berbarengan dengan tetangga sekitar dan sebagainya. Berarti si pemancar radionya itu kan yang akan terganggu, maka si instansi atau perusahaan lembaga penyiaran itulah yang seharusnya lebih sigap ya untuk melakukan upaya perbaikan terhadap, kan ini bagian dari pelayanan publik mereka gitu. Apa sih langkah-langkah yang dilakukan untuk sertifikasi perangkatnya, Bang Is? Perangkat ini juga bukan dilakukan oleh masing-masing individu ya, tapi ini dilakukan oleh vendornya, jadi distributornya. Kalau itu perangkatnya sifatnya import gitu, berarti kan ada distributor di Indonesia atau ada vendornya yang ada di Indonesia yang akan mengurus sertifikasi. Sertifikasinya itu dilakukan berdasarkan tipe, ujinya berdasarkan tipe. Contohnya handphone Samsung merek saya nggak hafal A10 misalnya tipenya. Nah, setiap tipe itu dilakukan sertifikasi untuk dilakukan pengujian terhadap pertama, apakah sistem HP ini tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan penggunaan. Ini penting karena apa? Karena sistem radio seperti handphone itu juga mengeluarkan sinyal radiasi. Kalau digunakan secara terus-menerus, ditempelkan di telinga kita, di dekat otak, ini lama-kelamaan bisa memberikan gangguan efek kesehatan. Maka kita itu melakukan uji setiap tipe perangkat yang akan beredar dan diperjualbelikan di Indonesia. Betul, setiap tipenya ya, Bang Is, tapi satu tipe bisa ribuan atau puluhan ribu gitu. Kalau untuk SOP-nya mungkin ada ya, Alisa ya. Seperti apa sih Bang Is monitoring itu? Betul. Jadi kalau kita memonitor itu ada sistem operating procedure yang dijalankan oleh petugas-petugas kami ya, atau teman-teman anggota SDPPI atau balai monitoring yang ada di daerah. Karena apa? Karena kita juga jangan berperilaku sewenang-wenang gitu. Gangguan yang terjadi itu sedapat mungkin kita lakukan dengan upaya pencegahan. Jadi sebelum kita melakukan upaya penindakan, apalagi sampai melakukan penindakan hukum, pidana dan sebagainya, kami lebih mengedepankan usaha persuasif. Maka ada sistem operating procedure yang dijalankan agar perlu sosialisasi yang lebih masif. Karena mungkin saja masyarakat menggunakan sistem yang dia sendiri tidak ketahui bahwa dia salah gitu. Ini karena pentingnya kita melakukan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat bahwa ternyata menggunakan sistem yang menggunakan spektrum frekuensi radio itu perlu
perlu waspada. Pertama dari sisi aspek perangkatnya. Maka SOP itu kita bangun untuk tidak terjadi abuse of power ya. Jadinya dilakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga ada yang jadi dirugikan karena persoalannya dia tidak tahu gitu. Nah, barulah setelah kita melakukan proses pembinaan, peringatan dan sebagainya, kita akan meningkat terus layernya sampai ke upaya penindakan, penyegelan, sampai penuntutan. Jadi upaya paksa itu bisa dijalankan kalau sudah, apalagi mengganggu sistem yang memberikan efek terhadap keselamatan jiwa manusia itu. Tadi gitu. seperti penerbangan, Betul, pelayaran itu ya iya. Bang Is, ya, Ada, itu cukup banyak kasusnya. Misalnya di sekolah-sekolah kita ya, SMK kejuruan, elektronik dan sebagainya, itu mereka di laboratorium mencoba merakit sebuah perangkat. Itu bagian dari perkuliahan ya, pembelajaran atau siswa-siswa kita atau mahasiswa kita itu mencoba merakit radio. Ya mereka nggak tahu efeknya gitu, mencoba membuat dan itu bagian dari kuliahan. Nah ternyata efeknya, wah itu bisa mengganggu sistem yang lain tidak diketahui. Maka kita harus melakukan pembinaan dong itu supaya adik-adik kita itu tahu caranya bagaimana merakit suatu sistem dan menguji cobakannya juga dengan skala yang terbatas. Ya itu skala itu, frekuensi itu ditentukan dari powernya, dari kuat sinyal yang di applied di perangkat itu gitu. Jadi itu harus dicoba dikendalikan. Baik. Kalau mengenai penyadapan atau hacking itu, ini masuk ke teritorialnya Bang Is juga nggak nih Bang Is? Karena di alat-alat spektrum frekuensi itu juga ada alat yang namanya alat jammer ya. Alat jammer ini banyak digunakan untuk pengguna VVIP ya, seperti misalnya presiden. Ada kepala negara yang datang dari luar negeri, dari ini, mereka membutuhkan keyakinan bahwa perangkat-perangkatnya tidak disadap gitu. Maka dia menyiapkan alat jam. Alat jam itu gunanya untuk mematikan sistem lain yang ada di sekitar yang digunakan oleh kepala negara. Makanya ada beberapa jalan kalau yang kita lewat sinyal langsung hilang, nggak bisa pakai sinyal handphone ya. Nonton bola juga sama. Ada presidennya gitu. Betul, iya. Kalau kita lagi nonton bola, tahu-tahu kita nggak bisa pakai HP di sekitar VVIP. Ini adalah prosedur tetap ya, protapnya yang dijalankan oleh. Nah, tugas kami di sini adalah membantu aparat-aparat penegak hukum dan sebagainya tadi memiliki kemampuan untuk menjaga. Itu satu jam. Tadi tapping juga atau melakukan penyadapan. Ini juga secara undang-undang dimungkinkan. Ada yang namanya lawful interception. Lawful itu artinya interception yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang. Misalnya ada suatu tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana yang membahayakan masyarakat dan sebagainya. Berdasarkan ketentuan itu aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK itu memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan. Diperbolehkan ya? Iya, dan makanya disebut sebagai lawful interception. Dia boleh melakukan secara hukum untuk mengintercept pembicaraan atau komunikasi dari seseorang. Ya, karena tentu sudah ada alat buktinya yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum kita itu untuk melakukan interception. Ya, kita sebagai masyarakat awam ya harus mengetahui itu bahwa ternyata sistem kita itu kalau kita melakukan kejahatan ya ada aparat yang bisa memonitor kita gitu untuk merekam pembicaraan, komunikasi kita dan sebagainya. Karena sesuai kebutuhan ya. Mestinya saya mau minta satu lagi tuh ya ke pemerintah. Mestinya ibu-ibu boleh nyadap HP suaminya tuh kalau mencurigakan, bener ya pemirsa ya. Tantangan-tantangannya dalam memonitoring, menjaga iklim yang sehat ini apa saja kemudian Bang Is? Tantangan pertama itu adalah awareness program ya. Bagaimana kita melakukan upaya pemberitahuan atau sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Ini bukan hal yang mudah karena kita negara kita negara besar, jumlah penduduknya banyak, tingkat level pendidikan di masyarakat juga berbeda-beda, maka awareness program atau sosialisasi ini menjadi tantangan tersendiri buat pemerintah.
Yang kedua adalah dari tantangan aspek teknologinya. Ya. Karena teknologi di bidang ICT ini juga berkembang sangat pesat. Cepat, betul. Cepat sekali terjadi perubahan-perubahan, maka perlu adaptasi dan adopsi yang cepat juga. Tidak hanya di layer penyedia, tapi juga sampai di tataran aparat penegak hukum atau sampai di balai-balai monitoring seperti di tempat kami. Tantangan yang ketiga itu adalah literasi dan pendidikan kepada masyarakat. Ya. Karena bagaimana menggunakan ICT secara baik dan sehat itu diperlukan kemampuan. Ada kompetensi baik di layer pengguna maupun sampai di layer penyedia. Pengguna misalnya paling gampang untuk urusan password. Ya. Password itu kan normal ya, umum kita punya PIN misalnya untuk kartu debit, ATM atau kartu kredit. Ya kita perlu memiliki kemampuan, pengetahuan bahwa password itu harus sering diupdate dan diubah. Ya. Karena apa? Karena potensi terjadinya kebocoran atau cara kita menentukan password juga perlu kita ketahui. Ya. Jangan ya mudah misalnya menggunakan tanggal Tanggal lahir. Yang paling sering ya. Tanggal Atau kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada yang standar. Tanggal lahir mantan mungkin Bang. Oh iya, biar nggak ketahuan ya. Iya kan, Mantan yang diurutin mana kan, nih? mantan 1, mantan 2. Ada dua. Biar nggak salah ya. Kalau kayak yang terkenal kayak Mas Adi ini mantannya pun Nah, iya diketahui benar. tanggal lahirnya. Bener juga, bisa di Google ya, Iya. ketahuan. Iya. Oke. Nah ini ada istilah terbaru nih, yaitu Iya. electronic warfare. Ini boleh dijelasin dulu nggak Bang Is? Mungkin pemirsa di rumah juga belum Wah. paham nih. Jadi memang perang sekarang dan ke depan itu tidak lagi hanya perang secara fisik ya. Jadi perang dalam arti menguasai suatu negara dari sisi aspek data itu ternyata juga sangat membahayakan ya. Karena apa? Karena objek-objek vital negara dan sebagainya itu sudah kita banyak pindahkan di ruang digital. Ya. Maka perang elektronik itu bisa terjadi dalam bentuk yang berbeda perangnya seperti perang konvensional yang kita ketahui sekarang gitu. Sistem-sistem pertahanan, alutsista dan sebagainya itu juga semua dikendalikan oleh perangkat elektronik. Maka kemampuan atau perang jenis ini itu memang harus diantisipasi gitu. Karena ke depan kalau misalnya negara kita bisa lumpuh bukan karena bom, tapi karena sistem keuangannya macet gitu misalnya. betul. Jadi tidak Serem ya. bisa terjadi transaksi keuangan. Nah, ini kan tentu akan sangat merugikan masyarakat dan mempengaruhi ekonomi suatu Langsung negara dampaknya dan ya. pasti akan terasa. Karena seluruh sistem perbankan dan keuangan itu sudah menggunakan sistem elektronik. Jadi perangnya melalui electronic warfare itu gitu. Jadi itu adalah kondisinya gitu. Oke, waduh serem juga ya ternyata ya. Seperti mungkin Rusia, Ukraina sama Eropa nih Ya, mungkin Bang ya. ada Di Swift itu fisik, kan. ada di belakang itu kita mungkin tidak kasat mata ya. Tapi perang terjadi di elektronik itu mungkin saja terjadi di belakang perang belakang fisik itu itu. ya. Akhirnya, Bang Is sebelum kita tutup ada pesan mungkin nggak yang ingin disampaikan Iya, untuk pemirsa ya Serasi di kita rumah? sekarang sudah masuk di era digital ya, tidak mungkin kita surut ke belakang. Era digital ini banyak sekali manfaatnya, banyak kegunaannya buat ekonomi, buat pendidikan, buat kesehatan, tapi juga di belakang itu ada bahayanya. Ya. Ya, ini seperti dua keping mata uang, maka kita perlu memaksimalkan manfaatnya dan meminimais risiko dan bahaya-bahaya yang ada di belakang penggunaan itu, khususnya untuk perangkat telekomunikasi dan sistem spektrum frekuensi radio. Ini adalah perangkat dan sistem yang sangat penting buat keamanan dan pemanfaatan nasional. Maka kami tentu berharap masyarakat bisa memahami bahwa menggunakanlah perangkat secara bijak dan sistem spektrum frekuensi tertib sesuai dengan aturannya. Itu dia. Iya. Tadi yang jangan sampai lupa ya, sering-sering ganti password ya. Itu pesan penting hari ini. Oke, terima kasih Bang Is Terima dan juga Mas kasih. Adi, thank you ya. Sama-sama, Terima kasih. Hari ini ya, Terima jadi kasih, tahu Bang. ya kalau Ya. ada gangguan tadi di TV harus ngadu ke Balai Monitoring ya, Bang Is ya. Ya. Hari ini dapat banyak perbincangan nih, semoga perbincangannya jadi informasi yang bermanfaat. Kami pamit undur diri ya, kita ketemu lagi di episode Serasi berikutnya, 1001 Ragam Frekuensi bersama Bang Is. Kalau nggak sama Bang Is, nggak seru, nggak klop ngobrolnya. Sampai jumpa.